Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di seri kuliah pemrosesan keramik. Kali ini kita akan membahas mengenai karakterisasi serbuk keramik. Jadi, ada sintesis dari ceramic nanoparticle. Jadi, ada beberapa metode. Pertama, kita ada mengenal namanya metode solid state reaction. Kemudian ada high energy ball milling. Kemudian ada physical vapor deposition. Kita sudah bahas ini tadi ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk solid state reaction, yaitu memang uh, tidak terlalu mahal dan dia peralatannya simple. Nah, tapi kekurangannya dia terjadi aglomerasi dan kita memiliki kontrol terbatas dari bentuk partikel dan distribusi ukurannya. Jadi kita ini ya, particle shape sama size distribution. Kemudian high energy ball milling ini juga sama, dia tidak terlalu mahal dan simple equipmentnya. Tapi dia terbatas kemurniannya dan memungkinkan terjadi aglomerasi, kemudian hanya pada menghasilkan powder yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Karena tempat apa ya, kayak wadahnya itu chambernya itu terbatas gitu. Belum lagi kan kita pakai bol ya, bolnya berupa dari eh, apa namanya tungsten atau dari alumina gitu ya. Oke, kemudian kita ada bahas physical vapor deposition, sputtering atau laser ablation, inert gas kondensasi. Kelebihannya ada dia kemurnian yang bagus, kita dapat mengontrol ukuran dan bentuk dari partikelnya. Kemudian untuk disadvantage-nya itu merupakan eh, mahal ya prosesnya. Bahan apa equipment juga mahal, kemudian itu cukup lambat karena kan ini apa ya melakukan proses secara hmm, vapor gitu ya, kita uapkan gitu. Kemudian terbatas juga ya jumlah dari powder yang dibentuk dan terbatas untuk simple oksida saja. Maaf. Untuk liquid solid kita ada hidrolisis, ada hidrotermal, ada solvothermal. Kalau hidrolisis kelebihannya purity-nya bagus, tapi ada terjadi eh, aglomerasi penyerapan dari air dari gugus hidroksil sering terjadi pada saat bagian kalsinasi untuk bentuk kristalin paste-nya. Kemudian ada hidrotermal sama kemurnian kontrol terhadap particle size-nya simple or complex oxide bisa, tapi dia terjadi aglomerasi dan terbatas hanya pada oksida. Solvothermal purity-nya oke tapi mahal. Kalau liquid vapor solid gas phase reaction keuntungannya adalah inexpensive, tidak mahal, namun dia terjadi aglomerasi dan uh, low compaction efficiency. Kemudian ada spray pyrolysis, purity-nya bagus, kemudian size limitation-nya kurang. Sodium atau halide flame, control of agglomeration, tapi di dissolution of sodium chloride-nya sodium dissolution of sodium chloride encapsulation. Ada flame spray pyrolysis, simple of complex oxide, dia expensive. Kita membahas yang solid vapor dulu ya. Solid vapor, solid method. Jadi ini adalah citra dari TEM. Kita ada detail ya dalam gambarnya.
Kemudian eh, sedangkan kalau dia SEM, kita bandingkan sama SEM ya. SEM itu detail pada permukaannya gitu ya. Ini ada korundum polymorph alumina atau alpha Al2O3. Kita bisa mengkarakterisasinya atau mengetahui jenis senyawanya menggunakan XRD. Jadi kita mendapatkan dari persamaan Bragg N lambda sama dengan 2D sin theta. Kita nanti bisa mendapatkan pada sumbu Y ini ada intensitas energi yang dipantulkan dan pada sumbu X adalah 2 theta atau sudut pantulnya. Sehingga kita dapat mencari 3 peak yang tertinggi kemudian disamakan sama data yang ada pada database sehingga dapat jenis materialnya atau jenis senyawanya apa gitu. Kemudian ini ada liquid solid method, transmission electron microscope atau TEM, image dan elektron diffraksi atau ED, pattern of sample synthesized with ada ferrous sulfate, ada ferrous and ferric sulfate, ada ferrous chloride, sama ferrous and ferrit chloride. Apa bedanya ferrous sama ferrit chloride? Kalau ferrous itu dia Fe2+, kalau ferric chloride ada Fe3+. Nah, ini kita lihat ada terjadi aglomerasi ya yang apa namanya? em, Nyumbat gitu aja. Kemudian ada liquid vapor solid method. Ini terjadi pertumbuhan inti. Namun inti semakin lama semakin membesar tapi ada batasnya untuk ukurannya. Produksi dalam skala besar kita bisa mendapatkan nanopartikel seperti zirconia. Liquid vapor solid method. Jadi ada metal halide, kemudian ada hot zone, ada filter, ada vakum dan container. Kemudian ada liquid and vapor phase method. Ini mekanisme dari liquid vapor phase pathway as applied to droplet combustion method nanopartikel sintesis ada vapor phase pathway sama liquid phase pathway. Ini ada dari precursor, kemudian solution sprayed, kemudian vaporized precursor react in gas phase, kemudian jadi fractal like particle. Bisa juga sama tadi dari precursor, kemudian ada solution spray, reaction inside the droplet, dan single isolated particle. Jadi fase cairnya menguap menyisakan single isolated particle. Jadi powder serbuk jika partikelnya banyak disebut powder ya. Powder itu gabungan dari partikel yang berjumlah banyak itu intinya. Powder karakterisasi, kenapa kita perlu mengkarakterisasi sebuah material? Sebenarnya kita sebagai mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi komposisi dan strukturnya. Properties dari material merespon perubahan pada perubahan secara fisika dan kimia terhadap lingkungan. Contohnya ada thermal, mechanical, chemical, electrical, dan sebagainya. Bagaimana material itu merespon pada lingkungan yang diberikan. Kemudian ada powder characterization. Powder characterization critical to starting material quality control, kemudian microstructural quality control of process ceramic body. Powder characterization reveal information about ada chemical composition, base composition ada Al2O3 sama SiO2. Kemudian ada strukturnya, ada primary particle size, shape and size distribution, secondary particle and shape, packing density, porosity, ada surface area. Jadi kita misalnya kita beli serbuk nih, kemudian kita karakterisasi. Nah, apa yang dicek? Ada chemical komposisinya seperti apa, strukturnya seperti apa. Ya udah, nanti bisa kita pastikan gitu ya.
Kemudian ini dia chemical composition analysisnya. Mm-mm. Kemudian chemical composition analysis terdapat mengecek impurity element or impurity phase always exist, karena impuritas itu selalu ada ya, tidak mungkin tidak, kecuali dia memang kemurniannya 99,99%. Tapi itu pun belum bisa kita sebutkan impurity-nya 100% gitu kan. Ya, common tekniknya ada XRD, bisa pakai AAS, atomic absorption spectroscopy, ada emission, AS sama fluorescence, ada X-ray fluorescence spectroscopy XRF, kemudian adisionalnya surface chemical analysis teknik ada XPS, AS, EDS, EDX, ada SIMS, ada MS, ada infrared absorption, titration, electrochemical method, nuclear radiation, dan masih banyak lagi. Dan kita masing-masingnya yang kita pelajari adalah yang paling umumnya saja ya, seperti XRD gitu. Ini adalah primary particle, definisinya adalah unit terkecil pada serbuk dengan surface yang dapat terdefinisikan atau dia kelihatan tuh bentuknya gitu. Dan biasanya juga dikenal atau disebut dengan ultimate particle. Feature uh, feature cannot be broken down into smaller particle by simple weak agitation, tidak dapat dirusak menjadi partikel yang lebih kecil dengan agitasi yang rendah, misalnya via ultrasound, nggak bisa. Dia dapat berupa single kristal atau polycrystal partikel atau sebuah glass. Jika pori muncul atau ada, dia akan terisolasi dari yang lainnya. Ini ada contohnya di sebelah gambar yang pertama, ada yttria stabilized zirconium oxide nanoparticle atau nanopowder ZrO2-3Y dengan ukuran 25 nanometer. Ini kemudian ada 99,9% high purity 1 mikrometer 1 nano alumina powder nano Al2O3. Jangan lupa pakai skala, selalu tidak selalu tidak selalu serbuk polikristalin, bisa juga amorphous. Oke. Ini aglomerasi, definisinya adalah cluster dari primary particle. Kita udah bahas tadi primary particle. Kemudian yang bergabung pada permukaan, kemudian pada liquid atau pada solid bridge. Dia feature-nya adalah generally have interconnected pores. Dia memiliki interconnected pores. Klasifikasinya ada soft aglomerasi, ada hard aglomerasi, atau cold aggregate. Kalau soft aglomerasi biasanya primary particle terhubung satu sama lain oleh gaya permukaan yang lemah dan dapat dihancurkan atau dirusakkan dengan agitasi seperti sonication dan liquid suspension. Tapi kalau yang hard ini, primary partikelnya terhubungnya itu by chemical bonding, pada contohnya itu solid bridge, dan hanya dapat rusak ketika diberikan energetic proses seperti mechanical milling. Ini ya, partikel-partikelnya tunggal, saling menempel, ini aglomerasi, kemudian ada hard, contohnya kita pakai mechanical process yang milling gitu. Ini ada particle size distribution, di mana ini kita yang dimaksudkan adalah keseragaman dari ukuran partikel gitu ya intinya. Baik itu volume diameter, surface diameter, stroke diameter, shift diameter. Jadi kita bisa bilang kayak saringan gitu. Misalnya saringan ini masuk pada diameter lubang yang mana gitu. Itu juga bisa kita ini kan kita bikin jadi klasifikasinya juga, selain kayak tadi volume diameter gitu-gitu.
Particle size distribution PSD ini kita bisa pakai mikroskop yang melihatnya, bisa pakai optical microscopy 1 mikrometer partikel atau pakai SEM 10 nanometer partikel. Kalau TEM bisa sampai 1 nanometer partikel. Kalau image analysisnya dapat dihitung pada 100 lebih partikel ya, numerusnya banyak besar gitu. Dan different ways of defining size. Sieving, particle classification ability, inability to pass through sieves with opening size. Jadi sieving ini kita pakai apa ya? Saringan gitu. Jadi misalnya partikel yang apa ya, saringan yang paling gede-gede ukurannya ya letak di atas gitu. Kemudian ada DLS, measurement scattered light intensity at different angle, Fermi, Fraunhofer, and different time. Kemudian ini biasa digunakan pada rentang 5 nanometer sampai 1000 mikrometer. Kemudian bisa automatic analisisnya. Analisisnya otomatis gitu. Kemudian surface area dan porosity dari serbuk ya. Serbuk mungkin dapat mengandung surface area dan porositas, di mana ini penting untuk apa ya, sebagai sifat dari powder dan bagaimana pemrosesannya nanti gitu. Kemudian specific surface area atau SSA, total surface area per unit weight of solid often in meter kuadrat per gram. Pori, ada mikropor, dia kecil dari 2 nanometer, ada mesopor 2 sampai 50 nanometer, kemudian ada makropor lebih dari 50 nanometer. Ya itu kayak klasifikasinya aja lah ya. Kemudian ada specific surface area atau SSA, total surface area per unit weight of powder sample. Kemudian ada relative porosity, relative volume percentage of agglomerate that are occupied by pore. Kemudian ada pore distribution. Pore-nya aja juga ada distribusinya ya. Jadi distribution dari pori. Kemudian pengukuran pada for closed pore. Ada pakai Archimedes method sama image analysis. Kemudian cara mengukur open pore bisa pakai gas absorption capillary kondensasi. Biasanya ini untuk mikro dan mesopor pada rentang 50 nanometer ke bawah. Kemudian bisa pakai mercury intrusion porosimetri, kemudian ada image analysis. Prinsip kapilaritas pipa kapiler gitu ya. Jadi kita naik dan turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler melalui proses kohesi dan adhesi. Ini kita mengenal adanya colloid, granul, gravels, and floc. Kalau colloid dia biasanya dibagi menjadi finely divided paste with particle size. Oh, biasanya kita bagi ini jadi particle size-nya pada range 1 sampai 1000 nanometer dan biasanya dalam liquid. Kalau granul dia itu large particle ya, 100 sampai 1000 mikro. Large soft agglomerate formed purposefully by addition of granule agents to improve flowability to powder during filling and compaction in passing. Kalau ada gravel, kalau gravel itu kayak kerikil ya, jadi besar dia 10 mm. Kemudian ada floc atau flocule atau koagulasi. Ini adalah cluster dari partikel pada liquid suspensi di mana partikel bersatu ya pada gaya elektrostatik yang lemah pada organik polimer. Jadi itu ada floc. Jadi ada suspensi liquid, kemudian ada yang menyatu gitu dengan gaya elektrostatik rendah, biasanya atau dari organik polimer. Kemudian adalah science of colloidal. Jadi ada colloid phase, a continuous phase referred to as dispersion medium, sama a fine dispersed particulate. Dispersed particle 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Colloidal suspension atau disebut SOLS memiliki consisting of dispersion of solid particle in a liquid. Liquid are the type of colloid of most relevance to ceramic powder processing. Colloidal science for ceramic processing and forming
A liquid medium, contohnya ada sedimentasi, slip casting, tape casting, some additive manufacturing method, atau 3D printing. Colloidal suspension, contohnya lipophilic dan lipophobic colloid. Kalau dia lipophilic, liquid loving, atau dia suka air. Colloid are those in which there is strong affinity, kekuatnya dia disperse vertical and the liquid. Kalau lipophobic atau liquid hating, nggak suka air, adalah colloid di mana dia tidak ada ketertarikan liquid dengan partikel gitu ya. Kalau disperse phase-nya, ada disperse medium-nya, technical name-nya, ada example-nya. Ada aerosol, ada suspension aerosol, emulsi, ada foam, ada solid dispersion, ada solid emulsion, ada solid foam. Kalau dia aerosol, kalau dia foam biasanya kan masih kayak busa gitu ya, foam. Science of colloidal. Ceramic processing via colloidal suspension, kelebihannya dari pemrosesannya dry atau semi-dry powder adalah kapabilitas untuk memproses complex shape atau dia bentuknya yang kompleks dan high aspect ratio. Kemudian ada memiliki kontrol mikrostruktural dan uniformity-nya. Bagus. Kemudian isu with stability of colloidal suspension. Pertama, gravity particle causing sedimentation. Jadi kan colloidal itu berada pada ini ya, eh, apa namanya? Sorry, eh, sorry bentar kita cek dulu. Aku juga lupa. Mana ya? Mhm. Oke oke. Ceramic processing via colloidal suspension, ya kelebihannya kompleks, oke. Isunya gravity of particle causing sedimentasi. Karena tadi kalau kalau colloidal itu pada suspensi ya. Jadi suspensinya itu ada serbuknya gitu. Jadi karena dia memiliki berat yang lebih gede dibandingkan si air tadi atau liquid tadi, maka kecenderungan untuk terjadi sedimentasi itu tinggi gitu. Kemudian less significant for colloidal suspension with partikelnya 1 mikrometer. Attraction between particles that cause them to flocculate from agglomerate need to introduce repulsive force. Kemudian ada kecenderungan untuk terjadi flocculate. Kemudian additional aspect of interestnya ada rheology, cara suspensi bergerak menghadapi tekanan. Kemudian ada electrophoresis, pergerakan partikel pada suspensi di mana subjek diberikan medan listrik gitu ya. Ini ada van der Waals adalah ikatan bonding force existing between all atoms atau ditemukan di mana-mana aja ya, ikatan sekunder van der Waals ini. Kategorinya termasuk ikatan yang lemah ya, dipole force. Kemudian assumes interaction special attraction between two particles and the sum of the interaction between one small unit in one particle with one small unit of the other particle. Ini sebenarnya agak kurang paham apa ya, terlalu banyak ini yang dibahas mengenai van der Waals ini. Tapi intinya van der Waals itu selalu ada, apalagi di tiap atom, berarti intinya dia di serbuk juga ada. Kemudian kalau dia pada similar partikel, kita asumsikan equation oke. Okay. Negative sign represent attraction force between particle. Jadi partikelnya saling berinteraksi gitu ya. Semakin radiusnya semakin jauh, maka gayanya akan semakin besar. Kemudian ada thermal energy pada temperatur kamar. Thermal energy adalah order KT. Kemudian colloidal particle
cenderung untuk stick together in suspension. Kemudian estimate of volume of fraction, kita asumsikan solid particle diameter di arrange. Oke, ini adalah volume berat ya di 21,8%. Mungkin itu aja untuk karakterisasi powder. Yang utamanya itu bahwasanya kita mengkarakterisasi keramik itu untuk mengkonfirmasi struktur kimia, eh, jenis senyawa kimia dan strukturnya ya kan, seperti itu kan. Kemudian teknik-tekniknya juga udah dibahas tadi ya. Banyak dia teknik-tekniknya. Mungkin itu aja, terima kasih.